Cerita Panji ini kita manifestasikan dalam bentuk kegiatan apa? Kalau di Malang itu dalam bentuk topeng Malang. Jadi adanya topeng Malang, ragam cerita yang dibuat itu cerita-cerita tentang Panji. Ada namanya Panji Kuda Narawangsa, ada Panji Semirang, kemudian ada juga Panji Dadi Ratu, Panji apa namanya, Rabine Panji, Panji bangun candi. Nah itu kan kalau dalam bentuk wayang topeng Malang kan gitu. Nah kita menciptakan tentang itu. Nah di mana memang Panji itu adalah ibarat kata leluhur nenek moyang kita. Memang itu ada sejak zaman Panjalu dan Jendolo. Nah cerita ini diakui oleh UNESCO 2017. Jadi salah satu promotornya adalah Prof. Wardiman Joyonegoro yang kemudian memang menyerahkan naskah ini ke UNESCO bersama dengan daerah lain, bersama dengan negara lain, maaf, ada Thailand, Vietnam dan sebagainya, yang kemudian memang tidak diberikan ke UNESCO, tidak memberikan ke negara-negara tersebut, tapi memberikan ke Indonesia. Lebih kan karena memang ini asal usulnya dari sini, yang kemudian menjadi salah satu ingatan dunia, jadi Memory of the World ya. UNESCO menetapkan bulan Oktober 2017 itu penetapannya. Nah akhirnya cerita tentang Panji ini kalau di daerah-daerah yang lain munculnya macam-macam. Ada wayang beber itu juga cerita tentang Panji, terus kemudian ada jaranan itu juga, Reok Ponorogo itu juga cerita tentang Panji, wayang topeng juga cerita tentang Panji, atau kemudian wayang kerucil ya, dan lain sebagainya itu juga cerita tentang Panji. Bandengan itu juga cerita tentang Panji, dan banyak ternyata gitu. Karena Panji itu, atau mungkin sendratari, drama dan lain sebagainya juga cerita tentang Panji, cerita tentang misalnya Timun Mas, cerita tentang Rondo Dadapan, Kleting Kuning dan lain sebagainya, itu adalah cerita-cerita Panji. Nah, yang perlu kita ambil nilai-nilai filosofi Panji, bahwa kemudian Panji itu mengajarkan tentang pengorbanan, kesetiaan, kesatria, mengajarkan tentang cinta kasih, cinta sejati, kan begitu. Panji juga mengajarkan tentang persahabatan, persaudaraan dan lain sebagainya. Karena lewat budaya Panji itu yang kemudian mempersatukan. Cerita tentang Nusantara itu memang salah satu diawali dari cerita-cerita Panji. Maka kemudian bersatunya sebuah berkumpulnya negara-negara yang lain yang kemudian diekspansi oleh Mojopahit, diekspansi oleh Singosari saat itu, ya sebenarnya berawal dari Panji, budaya Panji yang saling tukar menukar tentang budaya, tukar menukar tentang perdagangan, kan begitu. Nah itu Panji yang sudah diakui oleh dunia. Jadi jangan heran, Panji itu adalah budaya kita dan betul kita lestarikan. Kira-kira begitu. Kartu yang lain. Jip. Halo, aku Zalfa, aku dari Malang. Setelah datang ke kampung ini, saya mendapatkan ternyata di sini tuh banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa ngebuat generasi muda itu lebih melestarikan budayanya, kayak kita buat batik, buat topeng, terus kita mungkin bisa belajar nari juga. Ternyata banyak banget hal positif yang bisa membangun negeri kita agar tidak lupakan budaya di kampung ini. Halo, aku Deja, aku dari Bali. Kampung budaya Pulau Binjai ini istilahnya membuat aku sadar bahwasanya filosofi Panji itu sangatlah berharga sekali. Aku harap kedepannya orang-orang mengetahui tentang filosofi Panji ini daripada akhirnya dapat membantu hidup mereka kemudian hari. Kalau misalkan kalian ingin memperdalam filosofi Panji, mengenai Panji, ayo datang sini. Halo, aku Yuda dari Jombang. Aku Yuda dari Jombang. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari sini, ternyata kampung wisata Polowijen, kampung budaya Polowijen ini memiliki kisah edukatif yang banyak. Mungkin nanti kalau diciptakan orang-orang itu akan menjadi sesuatu yang wow. Karena di sini juga kami mendapatkan ilmu baru, yaitu filosofi tentang Panji, di mana itu erat kaitannya dengan
program studi kami yaitu antropologi. Jadi di antropologi itu ada 7 sistem kebudayaan. Nah, saya rasa filosofi ini menarik untuk dibahas di 7 unsur kebudayaan tersebut. Untuk kedepannya semoga orang-orang tahu kalau filosofi Panji itu benar-benar maknanya tuh benar-benar dalam banget buat dipelajari dan menarik. Halo, aku Fani dari Depok. Jadi setelah datang ke sini aku dapat kesimpulan kalau misalnya ternyata banyak edukasi menarik yang bisa sebenarnya dilakukan sama masyarakat buat datang gitu. Terus juga ternyata Topeng Malangan ini punya sejarah yang menarik banget yang banyak orang belum tahu. Jadi kayaknya bagus sih kalau misalnya orang-orang lain juga tahu. Hai, aku Gaskia, aku dari Tanjung Pinang. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa pendidikan di Indonesia ini masih kurang tentang adanya edukasi tentang Panji Bangun Asmoro yang harus diberikan kepada anak-anak generasi sekarang. Terima kasih. Halo, aku Kansa, aku dari Malang. Yang bisa ditarik dari kesimpulan yang sudah dijelaskan adalah bahwa menarik kampung ini karena anak-anak bisa maksudnya biasanya kan anak-anak tuh lebih prefer ke main HP kan. Kalau di kampung ini tuh anak-anak bisa belajar budaya Indonesia terus bisa belajar